Assalamualaikum teman semuanya. Aku hari ini akan share sesuatu karena banyak yang belum tahu, dan jika teman-teman udah tahu ya syukurlah ya, tapi ini cuman saya share aja bagi yang tidak tahu ya, karena saya punya pertanyaan seperti ini karena kan saya tinggalnya nggak di Indonesia. Jadi teman-teman yang di sini tuh kadang banyak yang tanya di mana belinya dan apa jenisnya gitu ya. Ini tentang tepung dan butter atau mentega ya. Ini aku di sini udah aku siapin nih tepung-tepung, udah aku keluarin semua nih. Ini tepung, ada mentega butter maksudnya, ada bermacam-macam nih. Jadi akan aku jelasin serta tepungnya juga ya. Di sini tepungnya ada banyak, mumpung belum aku bukain dari boxnya, karena saya biasanya habis beli aku masukin ke box seperti ini. Nah ini mumpung belum aku masukin ya, belum aku buka, jadi sekalian aja saya share dan belinya di mana, jadi teman-teman nggak bingung gitu. Nah, oke nih aku udah duduk manis di sini ya. Ini sambil, ini nggak ada sponsornya ya. Ini aku peluk ya, biar anget. Nah, saya sering kan mau nge-share tentang roti, pizza, dan kue kering gitu. Nah, selalunya pakai tepung terigu kan. Nah, teman-teman yang bagi di luar negeri itu biasanya nggak tahu itu terigunya harus pakai yang di Indonesia atau gimana, kan saya selalu nyebut nama terigu di Indonesia ya. Nah yang di sini itu pada bingung. Nah untuk jelasnya ini nih, ini teman-teman kalau ke supermarket pasti kan lihat box seperti ini. Nah biasanya saya selalu lihat gambarnya tuh. Nah di sini ada tepung bread flour, tapi kalau beda merek udah ganti nama ya. Di sini soalnya banyak sekali merek kalau di supermarket. Jadi saya nggak selalu ke toko Indonesia untuk membeli tepung terigu. Saya selalunya di sini di supermarket belinya. Jadi nggak ada nama produk Indonesianya gitu. Nah kalau di sini itu bread flour untuk bikin roti, pizza dan sebagainya. Roti itu roti yang itu, roti kayak roti tawar, roti manis, bukan biskuit ya, bukan cookie ya. Kalau di Indonesia kan roti ban segala macam disebutnya roti ya. Kue cake itu disebutnya roti. Nah cookie juga roti, katanya roti kering. Nah biasanya orang-orang kalau di kampung kayak kemarin tuh bikin cake, bikin bolu gulung namanya roti. Bolu gulung pakai pro tinggi, terus roti ban pakai pro tinggi, tapi sebetulnya itu kan jenis cake. Nah itu pakai tepung terigu pro rendah ya, atau disebut cake flour. Kalau ganti merek namanya plain flour gitu. Untuk bikin roti itu pakai bread flour. Tuh, ini namanya bread flour. Ini teman-teman bisa ngelihat di sini ada tulisan high gluten ya. Jadi glutennya itu tinggi, itu bagus untuk bikin roti tawar, roti manis, pizza. Nah itu sejenis roti, bisa dilihat gambarnya nih. Tuh, ini sejenis roti, bisa pakai tepung pro tinggi, bukan cake ya. Nah kalau ganti merek ini, kalau ini saya belinya di City Super. Ini kan produk Kanada ya. Kalau Kanada selalu ada maple-nya, Canadian flour. Kanada disebutnya very strong white flour, very strong white bread flour. Biasanya Canadian gitu selalu ada. Jadi kalau Kanada orang-orang nyebutnya very strong white bread flour. Nah biasanya di sini ada tulisan high protein. Kalau ini high gluten. High protein sama high gluten itu sama. Jadi jangan salah, tiap merek tepung di sini kan banyak merek. Nah selalunya beda-beda gitu. Nyebutnya ada white flour, white strong flour, pokoknya macam-macam. Ada yang di satunya lagi very strong Canadian flour, ada juga kayak gitu. Kalau yang ini cuman premium bread flour, ini favorit aku. Tapi ini juga favorit juga, tapi ini tokonya selalunya bukannya jam 11 gitu. Oke, yang all purpose flour
atau terigu pro sedang ya, karena bungkusnya sama ya. Nah ini karena aku udah masukin, ini tulisannya seperti ini tuh, all purpose flour itu pro sedang. Apa bedanya pro sedang sama pro tinggi? Bedanya itu cuman sedikit aja, yaitu proteinnya. Nah kalau bread flour itu proteinnya sekitar 12 ke 14%. Nah kalau all purpose flour itu yang pro sedang itu proteinnya cuma 8 ke 12% ya. Jadi lebih rendah. Tapi ini bisa dipakai apa saja, mau kalau nggak punya bread flour mau bikin roti ya, ini juga bisa. Mau bikin donat lebih enak karena apa, nggak terlalu menyerap minyak ya, bagi saya ya. Bagi teman-teman ya saya kurang tahu ya. Nah kalau bikin goreng-gorengan aku selalunya pakai pro sedang ya. Kalau pro rendah itu menyerap minyak ya. Jadi pro sedang itu selalu ada gitu, bisa buat gorengan, buat macam-macam juga, buat cookie juga bisa, buat cake juga bisa. Kalau buat cake itu seandainya ukuran tepungnya 1 gelas, ambil 2 sendok makan diganti maizena gitu. Nah itu kalau pakai pro sedang ya. Nah kalau yang ini cake flour atau disebut, kalau ganti merek lagi namanya plain flour, tapi ini glutennya sangat rendah ya. Glutennya sangat rendah, ini spesial buat macam-macam cake bolu tuh, seperti ini. Itu kan kelihatan gambarnya kayak pancake, bolu, kue kering tuh pakai cake flour atau plain flour atau terigu pro rendah ya. Kalau di kampung kan seperti tadi ya, bolu itu roti, terus biskuit itu roti, jadi semuanya itu disebut roti pakai pro tinggi, karena katanya lagi karena lebih mahal kan lebih bagus gitu. Orang kalau di desa kayak gitu, soalnya mayoritas tuh pada belinya curah terus pakai cakra ya. Jadi cakra itu buat semuanya, bolu gulung cakra, roti ban cakra, karena semuanya roti kering, biskuit cakra, sebutnya kan roti. Jadinya mereka pada salah paham mungkin ya. Jadi aku ya wes menengai ngalah gitu. Aku bilang kok pakai cakra ya, tapi buktinya jadi, tapi kan memang jadi, tapi kan teksturnya itu beda gitu aja. Nah itu dia, ini macam-macam tepung terigu. Jika teman-teman nanya pro rendah itu apa, pro rendah itu bisa disebut cake flour atau plain flour ya. Nah kalau pro sedang itu di sini namanya all purpose flour, banyak sekali mereknya, merek Gold juga ada, merek Australia juga ada. Di sini kan tepung-tepung semua dari luar ya, dari Jepang juga ada. Jadi teman-teman selalu melihat labelnya ya, lihat labelnya gitu, dibaca gitu. Nah terigu kan wheat ya, jadi wheat itu selalunya terigu gitu, wheat itu terigu. Nah kalau whole wheat itu beda lagi. Whole wheat tuh seperti ini tuh. Kalau orang kita nyebutnya gandum, padahal gandum itu wheat. Kalau orang Malaysia itu gandum, tepung terigu tuh nyebutnya tepung gandum. Orang kita tepung gandum itu tepung yang whole wheat, yang bener-bener masih pur, yang kayak apa itu monyeng. Padahal kan wheat itu memang gandum gitu bahasanya kita, tapi nggak tahu kok jadi terigu gitu. Aku juga nggak ngelihat sejarahnya gimana. Oke, yang whole wheat ini yang lebih sehat ya. Orang dia tuh perlu pakai ini, katanya nggak boleh makan roti. Nah kalau jangan makan roti itu maksudnya dari terigu, karena terigu kan terigu putih seperti ini udah proses ya, udah di refine flour. Refine bahasa Indonesianya apa ya, pokoknya sudah melalui proses panjang. Nah kalau yang ini kan lebih sehat, tapi banyak orang kita yang nggak suka tepung wholemeal flour ya. Akan aku tunjukin seperti apa gitu ya sebentar nanti. Oke, nah kalau ini kalau dibuat roti itu rotinya sangat berat, jadi perlu banyak tambahan dari
tepung terigu putih seperti video saya kan ada ya. Saya membuat roti gandum kan ada campurannya. Ada campurannya terigu putih. Nah, jika teman-teman nggak mau ada campuran, ada lagi yang itu original whole wheat bread. Itu memang heavy ya, berat ya, terlalu pure tepung wholemeal ini. Tapi lebih sehat, benefitnya banyak. Kalau ini tepung terigu, benefitnya apa ya? Karena sudah proses gitu, tapi banyak yang suka gitu. Kalau roti-roti wholemeal gini jarang yang suka, katanya seret, kadang nggak seret, lembut sekali. Apalagi kalau ditambahin oat gitu ya, enak banget. Tuh kulkas saya penuh dengan roti wholemeal. Nah, ini dia. Jadi tepung terigu tiap merek beda nyebutnya. Bread flour bisa disebut very strong white flour seperti ini tuh. Terigu pro sedang bisa disebut all purpose flour. Pro rendah bisa disebut cake flour atau plain flour atau soft flour. Ada yang merek Lotus nyebutnya soft flour ya. Nah, tepung gandum sebenarnya bahasa Inggrisnya itu wholemeal flour. Nah, teman-teman mau jika belinya di mana? Kalau yang ini di Welcome ada. Kalau di ini yang Welcome-nya nggak ada. Kalau di Fusion ini semua ada. Semuanya ada. Tepung wholemeal juga ada, tapi beda merek, beda bungkusnya. Kayaknya dari White Rose ya. Bukan White Rose, apa itu? Lupa aku. Ada mereknya gitu. Nah, di Fusion atau di Taste ada banyak tepung gini. Teman-teman bisa cari, bisa dilihat, semuanya ada. So, ada yang organik, ada yang macam-macam. Organik biasanya lebih mahal dikit. Kalau ini 1,5 kilo $37. Kalau yang ini 1 kilo sekitar harga paling rendah $23. Kadang jadi 26, kadang jadi $32. Jadi tergantung marketnya ya, harganya itu naik turun. Saya sebenarnya di sini udah sering sekali membuat roti dengan berbagai merek tepung ya, mulai dari tepung Jepang itu juga sudah, tepung dari Korea juga sudah, tepung dari Holland, dari UK semuanya udah. Tapi ya mentoknya ya kedua merek ini aja saya. Lebih srek gitu ya. Oke deh, nah tepung gandumnya tuh seperti ini tuh. Saya kalau ini soalnya kan belum dibuka, saya selalunya ada gitu. Nah ini kotaknya saya cuci kalau ini tepungnya habis tuh. Terigu wholemeal tuh seperti ini. Kan ada yang kasar-kasar tuh ya. Tuh. Oh, ada lagi macam tepung lagi, aku tunjukin ya sebentar. Nah, ini namanya wholemeal atau whole wheat ya. Jadi ini kalau dibuat roti itu rotinya jadi kayaknya berat gitu, tapi lembut dan enak sekali. Nah, yang ini namanya rye flour tuh. Bungkusnya ini juga wholemeal ya, wholemeal rye flour tuh seperti ini. Ini tuh. Ini roti kalau di bakery mahal banget, jadi kalau saya bikin selalunya ini nggak bisa 100% ya. Saya selalunya buat campuran aja, saya kasih 25 gram gitu, campur tepung wholemeal, tepung ini, dan ini namanya rye flour. Kalau ada roti rye bread, nah itu seperti itu ya. Nah kalau ini quinoa flour tuh, ini tuh fibernya bagus tuh. Ini gluten free ya, jadi nggak ada glutennya. Saya selalunya pakai ini buat tambahan ya. Ini mahal banget, 100 lebih tuh. Ini seperti quinoa, jadi yang buat diet tuh bagus nih. Nah ini dia macam-macam flour tuh dari Bob Red Mill tuh. Itu kan gluten free tuh. Sebentar ya, buka pintu. Nah sekarang soal butter ya. Biasanya teman-teman tuh suka tanya, saya resepnya pakai butter gitu. Butter itu mentega kalau bahasa kita, tapi banyak blog yang bilang butter sama mentega itu beda. Sebenarnya beda bahasa. Nah ini dia. Di sini ada butter, tapi ini bukan butter buat kue.
Ini butter, tuh ada tulisannya tuh. Nah, butter ini buat makan roti, buat polesan ya. Kan ada tulisannya. Jadi buat ini bukan buat baking ya, bukan. Ini kalau buat baking tuh rasanya jadi beda karena ini butternya udah nggak 100% ya, karena udah ada campuran airnya gitu. Jadi aku pernah ngeliat katanya mereka bakingnya pakai ini gitu. Nah, butter yang dimaksud tuh ini tuh kan seperti ini buat polesan. Kalau makan toast gitu kan orang-orang pada di spread butter ya. Nah, butternya butter ini tuh. Kalau butter buat baking memang dingin ya. Ini jualnya di pendingin tuh, saya pakai ini. Nah, ini memang tuh dibungkus dengan foil ya, seperti ini. Dan banyak merek juga, teman-teman bisa memilih. Kalau saya memilihnya selalu saya baca labelnya tentang lemak jenuhnya, trans fatnya, karena trans fat sama lemak jenuh itu bahaya banget teman-teman. Jadi kalau beli selalunya pastikan baca label mana yang trans fat sama lemak jenuhnya itu lebih rendah gitu. Nah, butter juga ada yang dalam kaleng. Itu kan di sini disebut mentega ya. Nah, ini creamy butter gitu. Tapi kalau saya buka pas summer gitu, di dalamnya itu berminyak, udah meleleh gitu. Jadi saya tuh nggak begitu fan dengan butter kalengan ya. Habis saya buka, saya ganti, saya masukkan ke kulkas lagi. Nah, jadi seperti ini juga gitu. Nah, ini butter sebetulnya itu dari susu ya, dari susu sapi gitu. Jadi lemak susu sapi gitu ya. Nah, bedanya lagi dengan margarin. Di sini saya nggak punya margarin ya, karena saya bukan margarin lover ya. Nah, margarin sama butter beda ya. Margarin itu seperti ngopi dari butter gitu, tapi dari bahan hydrogenated minyak sayur. Ya, jadi margarin itu dari minyak sayur serta mentega putih tuh. Ini mentega putih. Ini sebetulnya bukan mentega ya, tapi nggak tahu kenapa disebut mentega putih karena ini terbuat dari sama margarin juga dari lemak minyak sayur juga. Nah, kalau menurut penelitian margarin sama mentega putih ini sangat bahaya ya. Tidak sehat karena trans fat sama lemak jenuhnya. Makanya ini saya beli cuman waktu buat bikin donat itu, cuman menunjukin teman-teman jika mentega putih itu juga bisa buat kue ya, bisa buat donat gitu. Jadi saya waktu itu beli tapi saya nggak pernah pakai tuh, masih banyak ya. Nah, ini sebenarnya saya itu bukan pecinta mentega putih sama margarin karena menurut penelitian kan nggak bagus ya, killing softly katanya. Oke, nah itu dia. Jadi orang-orang untuk yang diet tuh mayoritas nggak mau pakai margarin sama mentega putih, mereka mengganti dengan olive oil karena kalau nggak sama minyak alpukat. Di sini ada minyak alpukat tapi mahal dikit ya. Nah, makanya orang diet pakai olive oil sama minyak alpukat dibanding dengan margarin sama mentega, karena margarin lebih murah dibanding butter ya. Jadinya teman-teman kan banyak yang selalu ganti resep yang pakai butter dengan margarin. Semuanya bisa sih, cuman ini aja yang nggak bagus buat baking. Yang bagus yang seperti ini yang buat apa itu, makan roti aja, bukan membuat roti, buat makan roti. Jadi beda lagi. Bener, waktu itu saya baking ke rumah teman saya beli beli butternya seperti ini. Ya udah, saya emang nggak ini ya, nggak cerewet, ya udah bikin aja, tapi rasanya lain, bener-bener nggak enak banget buat baking. Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman nggak punya butter, mau ganti, bisa nggak diganti margarin? Semuanya ya, butter diganti minyak, diganti margarin, diganti mentega putih, semuanya bisa, cuman rasa, aroma, dan tekstur yang menjadi beda gitu. Kalau saya butter lover, itu aja. Oke deh,
Sekian aja ya info sharing saya tentang tepung sama mentega ya. Jadi teman-teman jika belinya mentega di mana, saya belinya di supermarket. Ini di supermarket juga banyak. Kalau ini di bagian daerah santan ya. Kalau ini di daerah bagian yogurt, bagian yang dingin-dingin. Ini juga bagian dingin-dingin. Kalau ini di bagian apa ya? Aku lupa ya. Nah, itu aja teman-teman. Jadi semua tergantung pilihan teman-teman yang mau yang mana. Mau margarin silakan, mau mentega ini silakan, mau butter ini silakan. Jadi silahkan semuanya menurut pilihan masing-masing. Jadi ini tuh dia dari tepung terigu di luar Indonesia seperti apa, butter mentega seperti apa. Nah,